Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa yang ke-15. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda mengalami sukacita bersama dengan keluarga dan juga dalam beribadah pada hari ini. Selamat beribadah dan selamat memuji dan memuliakan Tuhan, mengalami kehadiran dan rahmat berkat Tuhan yang melimpah pada hari ini dan menimbanya untuk berkat di pekan yang baru yang akan datang ini. Dan semoga Anda tentunya sehat dan bahagia selalu. Bagi yang sakit semoga memperoleh kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan yang menjamah dan meneguhkan kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan dalam bentuk perumpamaan dari firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Di sini disampaikan kisah atau perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan betapa kita melihat bahwa melalui perumpamaanlah Yesus mengajar banyak orang. Tentu ada maksudnya. Dan inilah yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini pertanyaan penting untuk mengantar para pendengar supaya bisa memahami maksud perumpamaan. Dan Yesus katakan kepada mereka, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang mempunyai akan diberi. Apa yang menjadi kepunyaan? Apa yang dimiliki terkait dengan pewartaan Injil, terkait dengan pewartaan kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan ini? Yang perlu bagi setiap orang adalah hati yang baik. Siapa yang memiliki hati yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan, akan diberi rahasia kerajaan surga. Sedangkan mereka yang hatinya jelek, hatinya busuk, hatinya tidak baik, mereka tidak akan menerima karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga itu. Hati yang baik ini menjadi penting dalam perumpamaan tentang penabur benih ini. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan juga di tanah yang baik. Di tanah yang baik akan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dan inilah sebetulnya hati, sikap hati kita menjadi penting dalam mendengarkan firman Tuhan. Sikap hati kita menjadi penting sebagai pelaksana firman Tuhan. Karena itu mari kita memupuk hati kita agar hati kita menjadi hati yang lapang, hati yang layak, hati yang baik untuk taburan sabda Tuhan, untuk taburan firman Tuhan, sehingga dapat kita laksanakan dengan semangat yang baru dan disempurnakan oleh Kristus sendiri, sehingga menghasilkan buah yang berkelimpahan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam perumpamaan, terutama perumpamaan hari ini tentang penabur benih, seorang penabur. Kami memohonkan rahmat, hati yang baik, hati yang layak, hati yang lapang untuk mendengarkan firman-Mu, dan ubahlah kami dalam perjalanan persiaran kami. Doronglah kami dan semangatilah kami agar firman-Mu yang kami terima dengan sikap hati yang baik sungguh menghasilkan buah yang berkelimpahan dalam kehidupan kami.
terutama buah-buah yang memberikan kekuatan, kesembuhan dari sakit penyakit kami, kekuatan di tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kami, dan juga peneguhan di tengah kesulitan dan kekhawatiran-kekhawatiran kami. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, apresiasi, ataupun memasukkan uji-uji doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.